Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini atau petang hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian atau kegiatan rutinitas kita, yang mana pada malam hari ini, hari Senin malam Selasa, yaitu kajian fikih Imam Syafi'i, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala aktivitas kita, khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah. Mudah-mudahan Allah meridhai dan merahmati kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap hati kita selalu tetap ada rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul, dan mudah-mudahan baginda Rasul pun mencintai kita. Dan tentu kita selalu berharap dengan ridha Allah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah pula, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini atau petang hari ini atau sore hari ini kajian fikih Imam Syafi'i, yang mana kebetulan insya-Allah seminggu lagi kita akan berlebaran Idul Adha atau hari raya Idul Adha. Untuk itu, demi meminimalisir atau mengurangi kesalahan-kesalahan kita ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kurban, karena dianjurkan bagi orang yang ingin berkorban pada saat hari raya Idul Adha ayyakuna aliman bi sunnatil udhiyah, bahwa dia harus paham, alim, mengerti tentang cara-cara orang berkorban. Jadi tidak boleh ikut-ikutan. Jadi rugi kita berkorban kalau ikut-ikut, mentang-mentang kita punya uang banyak tapi kita tidak mengerti. Akhirnya keliru atau salah, sia-sialah semuanya, mubadzir. Jadi mubadzir. Karena itulah pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah membantu kita, menolong kita dari kekeliruan, dan semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan di saat kita mau berkorban insya-Allah pada tanggal 20 Juli atau 10 Zulhijjah, Yaumun Nahri, sampai 3 hari setelah hari raya Idul Adha atau tanggal 13 Zulhijjah, tanggal 10, 11, 12 dan 13, yang dikenal dengan hari raya itu hari Nahri. Kemudian Ayyamut Tasyriq, yaitu tiga hari setelah hari raya Idul Adha. Baik, seperti biasa
ketika kita melakukan ibadah, apapun itu bentuk ibadah, khususnya kita yang beragama Islam, kita harus tahu apa yang kita lakukan. Jadi tidak sembarang. Maka ulama-ulama itu awal mula membahas apapun ibadah itu pasti langsung membahas tentang definisi, sehingga kita tidak keliru. Kalau dari awal pintu kita keliru, maka ke dalamnya biasanya lebih banyak keliru, maka sia-sialah ibadah kita. Nah, karena itulah pembicaraan malam ini masalah udhiyah, yaitu berkorban. Ta'riful udhiyah, apa itu udhiyah? Atau definisi daripada udhiyah atau berkorban. Kalau menurut bahasa, udhiyah itu duha. Artinya apa? Pada saat matahari baru muncul, pagi hari. Makanya orang berkorban itu biasanya itu setelah sholat hari raya Idul Adha, matahari sudah kelihatan, masih pagi hari. Bukan mubakkiran. Kalau mubakkiran itu pagi sebelum muncul matahari. Kalau bahasa Arab sehari-hari sering yang sebut itu bukroh. Itu maksudnya ketika azan subuh masuk sampai matahari mau muncul, terbit, syuruk. Nah, itu namanya mubakkiran atau mubakkar. Pagi-pagi sekali, atau bukroh, pagi petang. Kemudian setelah muncul matahari baru namanya waktu duha. Nah, ketika penyembelihan itu namanya udhiyah, yaitu perbuatan. Itu secara bahasa. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan udhiyah menurut yang diinginkan oleh syariat Islam. Jadi ketika kita mau berbuat harus sesuai dengan syariat Islam, jangan sesuai dengan bahasa. Nah, seperti haji, jangan sesuai dengan bahasa. Karena kita berkunjung ke rumah orang yang mulia, itu juga haji atau umrah. Maka kita berhaji itu supaya diterima oleh Allah, maka ikuti haji menurut keinginan syariat itu sendiri. Apa itu? Datang kita berkunjung ke Mekah, kemudian wukuf kalau kita mau haji, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian di Mina melontar, kemudian tawaf ifadah, kemudian tahallul, dan diawali tentu dengan ihram. Itu baru haji menurut keinginan syariat Islam atau fikih, bagian fikih. Nah, sekarang udhiyah menurut keinginan daripada syariat Islam di bidang fikih yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Udhiyah itu ismun, suatu nama suatu perbuatan, lima yudhbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala. Suatu nama di mana pada saat itu perbuatan itu sifatnya menyembelih. Menyembelih apa? Ni'am, yaitu hewan ternak. Kata jamak itu hewan-hewan ternak seperti kambing, domba, kambing kibas, onta, sapi, termasuk dikias lagi kerbau. Nah, selain dari itu tidak sah. Tujuannya Pak, taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berkorban, kalau sudah kita berkorban, yang namanya berkorban jangan mikirin macam-macam di kepala, apalagi di hati. Bawa kambing ke masjid, padahal kambingnya itu kecil sekali, tapi apa pikirannya itu? Udah mikirin paha kambing, dikirim pulang. Nah, itu ya bukan berkorban namanya itu. Itu pingin imbalan, itu bisnis namanya itu. Kita tahulah kalau namanya berkorban itu secara bahasa sangat ngerti sekali. Apalagi kita mencintai orang, kita berkorban berharap apa? Enggak apa-apa, enggak harapin apa-apa, enggak mau balasan apa-apa. Yang penting dia mau aja jadi istri kita. Berkorban demi anak, harap apa kepada anak? Enggak harapin apa-apa. Itu namanya berkorban. Nah, sekarang kalau kita berkorban kambing, sapi, onta, kerbau, ya sudah selesai. Enggak usah mikirin yang aneh-aneh.
Nah, karena itulah nanti akan kita bahas mengenai hukumnya biar kita tidak keliru. Ternyata kita menganggap sunnah, ternyata makan barang haram. Nah, itu tidak boleh. Taqarruban semata-mata berkorban, mendekatkan diri, itu maknanya itu ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan pelaksanaannya itu? Min yaumi idin nahri, mulai dari awal hari nahar, hari berkorban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu menurut daripada hilal yang sudah diumumkan lewat sidang isbat oleh Kementerian Agama yang bertanggung jawab masalah ini, lewat Kementerian Agama, yaitu pemerintah, maka itu sudah masuk kurang lebih yang kemarin-marin itu, berarti tepatnya tanggal 20 Juli itu bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Ila akhir ayyami tasyriq ats-tsalatsah, sampai akhir 3 hari tasyrik, mulai dari tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Berarti kalau digabung dengan hari nahar, hari Idul Adha pada tanggal 10 menjadi 4 hari. Itu ada dalilnya, ada hadisnya. Itulah definisi daripada berkorban. Ingat, kita berkorban itu apa sih? Oh, ternyata berkorban itu kita harus beli hewan ternak yang bisa dimakan, yang biasa dimakan sehari-hari, yang dipotong. Apa itu? Kambing, kerbau juga termasuk, bakar, yaitu apa? Yaitu sapi. Seperti Rasulullah berkorbannya itu pakai sapi untuk istri beliau, untuk istri-istrinya itu pakai sapi pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian onta juga Rasulullah pernah berkorban, juga sering berkorban itu pakai onta 100 onta. Makanya Rasulullah itu bukan orang miskin, orang kaya. Satu onta harganya puluhan juta, sementara Rasulullah itu berkorban onta itu 100 onta. Berapa miliar sudah itu tiap tahun. Padahal wajibnya itu cuma sebiji, 1 ekor, tapi Rasulullah itu genapin 100 onta. Jadi itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan itu waktu ba'da salatil Aid, yaitu setelah selesainya daripada salat Aid. Lima rawa Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu qala khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ba'da shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah setelah salat, yaitu pada hari nahar, hari Idul Adha. Faqala, apakah sabda Rasulullah pada saat berkhutbah itu? Man shalla salatana hadhihi, barang siapa yang salat, yaitu salat hari raya Idul Adha, yaitu seperti salatnya kami bersama kami seperti ini, wa nasaka nusukan, lalu dia melaksanakan daripada suatu ibadah, yaitu nusuk ibadah korban, faqad asaba sunnatana, maka otomatis tepat sesuai apa yang dikehendaki oleh syariat Islam, yaitu syariat kami. Wa man nasaka qasalatina, barang siapa yang berkorban sebelum pelaksanaan daripada salat Idul Adha, fadzalika syatu lahmin, maka itu termasuk penyembelihan daripada daging hewan yang biasa-biasa, seperti jazar tukang potong, tempat pemotongan yang dijual tiap hari, maka status hukumnya itu seperti itu. Nah, falyuzbih makanaha, maka siogianya kalau ada orang berkorban sebelum dia melaksanakan solat daripada solat Idul Adha, dia berkorban dulu, maka otomatis itu harus diulang kembali. Jadi tidak sah, maka karena itulah harus diulang kembali. Karena tidak sah. Dalil, mana dalilnya bahwa berkorban pada saat Idul Adha dan juga melaksanakan daripada salat Idul Adha? Dalil masyru'iyatil udhiyah, dalil daripada syariat masalah udhiyah, berkorban pada saat hari nahar, yaitu Idul Adha, pada lebaran Idul Adha. Al aslu fiha qabla al ijma',
Sebelum adanya ijma' ulama, ini para ulama berstandarnya itu kepada Al-Quran. Jadi para ulama itu ketika menulis kitab-kitab kuning, kitab gundul yang jarang menuangkan dalil, itu bukan berarti tidak ada dalil. Sebelum menulis daripada kitab-kitab itu mengeluarkan fatwa, beliau tentu berdasarkan dalil terlebih dahulu. Begitu juga sebelum adanya ijma', tentu berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu dalilnya dari Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah. Salat apa itu? Idul Adha. Ini kata perintah, namanya fi'il amr. Aslinya kata fi'il amr itu hukumnya wajib. Al aslu fil amri al ijab. Makanya ulama Imam Syafi'i bikinkan kaidah begitu. Kalau ketika melihat kata perintah dalam Al-Quran, maka itu asalnya wajib, kecuali kecuali ada dalil yang merubah makna wajib itu menjadi sunnah. Maka apa itu dalilnya? Rasulullah SAW pernah ditanya, adakah salat yang wajib selain daripada 5 waktu? Tidak ada. Nah, kecuali yang sunnah, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu saja yang wajib, selain itu sunnah. Maka salat di sini, salat Idul Adha itu bukan wajib, walaupun kata di sini itu kata kalimatnya perintah, karena sudah dialihkan makna perintah di sini kepada sunnah, menjadi sunnah muakkadah. Fashalli li rabbika, maka salatlah, sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkorbanlah pada hari raya Idul Adha. Annal murad bis salah salatul Id. Salatul Id yang dimaksud dengan salat di sini fashalli, yaitu salat Id. Kemudian wabin nahri wanhar. Apa maksudnya al-dhahaya? Yaitu berkorban. Itu dalil dari Al-Quran. Wa khabar Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu juga hadis yang di sanadnya itu diriwayatkan oleh daripada Sayyidah Aisyah. Perawinya itu siapa? Imam Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma amila ibnu Adam yaumun nahri min amalin ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dam. Tidak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, khususnya pada hari saat lebaran, tidak ada lagi yang dicintai oleh Allah kecuali apa? Min iraqatid dam, menumpahkan darah. Apa maksud menumpahkan darah? Yaitu berkorban. Jangan yang lain-lain dianggap tumpah darah, itu tidak. Yaitu menumpahkan darah itu berkorban pakai hewan ternak tadi yang tersebut tadi. Innaha la ta'tiya yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha. Justru nanti itu hewan non korban yang kita korbankan karena Allah, semata-mata redha kepada Allah, mencari redha kepada Allah, mencari rahmat kepada Allah. Niat memang betul-betul berkorban, tidak ada di hati, di kepala itu ke kaki kambing atau paha kambing, tidak ada, kosong, plong. Nah, kalau sudah begitu niatnya itu, maka dia akan datang itu hewan korban itu dengan tanduk-tanduknya, dengan kukunya, segala bentuk sampai darah dan semuanya, pada datang memberi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah orang yang sudah berkorban. Wa inna ad-dama la yaqa' min Allah bi makanin qabla an yaqa' 'ala al-ard fatibu biha nafsan. Niscaya Allah sudah menerima kalau sudah niatnya bagus. Sebelum waktu menyembelih itu hewan korban kan keluar darah, sebelum darah itu kena itu tanah, Allah sudah langsung angkat, langsung terima oleh Allah. Terima apa? Amal perbuatannya, bukan terima daging, karena Allah enggak butuh. La yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Nah, itu taqarrub itu di situ. Yang diterima itu ketakwaan, keikhlasan kita ketika berkorban. Kalau selain dari itu sia-sia, percuma. Mubazir itu uang. Mendingan beli motor baru daripada sia-sia. Nauzubillah tsumma nauzubillah.
Berbahagialah jiwa-jiwa orang yang berkorban, karena ini yang paling afdal. Wa ma'na al-hadis, ya enggak usah yang jelaskan makna hadis, sudah saya jelasin barusan. Begitu juga hadis daripada Imam Muslim. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga berkorban bikabasyaini, dengan 2 kambing kibas, amlahaini, akranaini, 2 kambing kibas yang putih sekali, bertanduk. Ada yang mengatakan amlahaini itu warna putihnya lebih dominan daripada bercak-bercak hitamnya atau warna yang lain. Tapi pendapat yang kuat mengatakan apa? Murni putih bersih, mengkilat. Dzabahahuma biyadihi. Kemudian Rasulullah sendiri yang motong. Ini bagi yang mampu, bagi yang enggak mampu jangan, karena bahaya. Bukan bahaya tangan, tapi bahaya daripada hukumnya. Wasamma wa kabbara, Rasulullah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wa kabbara, kemudian bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, kemudian Rasulullah menekuk itu kaki beliau di pelipisnya itu, ditekan biar enggak bergerak-gerak ini. Kemudian ditekan pakai tangan kiri. Ini uratnya ditarik, baru dipotong, biar tidak keseliu, tidak terhukum bangkai. Kalau keseliu, maka sering itu terjadi, nanti bahaya, nanti hukumnya bangkai, tidak sah. Makna amlah sudah tadi, putih yang mengkilau. Hukmul udhiyah. Nah ini yang penting. Hukum udhiyah itu, al-udhiyah atau tadhiyah sunnatun muakkadatun. Udhiyah atau tadhiyah namanya terserah. Itu yang penting, intinya berkorban. Itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ini bagi yang mampu. Alal kifayah, hukumnya sunnah muakkadah kifayah. Hukum sunnah muakkadah kifayah ini maknanya, jadi tidak usah dibaca ke bawah. Sangat dianjurkan dalam satu rumah tangga. Dalam satu rumah tangga itu satu rumah atau beda rumah, tapi si kepala keluarga itu memiliki tanggung jawab memberi nafkah. Siapa yang bertanggung jawab memberi nafkah dalam satu rumah? Ada istri, ada anak, kemudian biasanya itu ada mertua, dan biasanya ada orang tua. Dalam satu rumah tangga itu yang mempunyai kewajiban memberi nafkah, semuanya itu satu rumpun, satu keluarga namanya itu. Berarti saudara kandung tak masuk, karena nggak ada tanggung jawab sudah. Yang masuk itu satu rumpun, di sana itu siapa? Orang tua kita, anak kita, termasuk cucu di sana. Itu masuk di sana. Kalau saudara kandung enggak termasuk. Nah, dalam satu rumah itulah dianjurkan salah satu di antara itu ada yang maju untuk melaksanakan korban. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu enggak. Jadi ini hukumnya sunnah muakkadah. Berarti kalau sudah muakkadah ini sudah sangat dianjurkan, maka semuanya itu tidak mempunyai tanggung jawab secara sunnah, hukum sunnah. Terus pahalanya gimana? Ya siapa yang berkorban, dia saja pahalanya. Cuman tanggung jawab berkorbannya tidak ada sudah. Jadi siapa saja yang berkorban, dia yang dapat pahalanya. Tapi gugur kelepasan sunnah muakkadah itu, gugur semua. Nah itu. Tapi ada yang mengatakan kalau sudah satu yang berkorban, maka semuanya dapat pahala. Nah kata Imam itu sulit sekali namanya. Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi itu pendapatnya itu dhaif. Nah paling bagus kita saja berkorban kalau kita mampu. Nah kapan batasnya waktu kita mampu, nanti insya Allah akan disebutkan. Nah itu mengenai hukumnya secara sunnah muakkadah.
Wa wajibah fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap tahun hukumnya wajib berkorban. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tiap tahun tuh wajib berkorban. Kalau umatnya sunnah. Kalau Rasulullah wajib. Wal wajib alaihi sallallahu alaihi wasallam, wajib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkorban itu tiap tahun dapat wahidatun, hanya satu saja. Wa ma zada 'alaiha mandubun. Nah, kalau lebih dari satu Rasulullah berkorban, berarti itu yang lainnya itu hukumnya sunnah. Tiap tahun 100 onta. Yang satunya wajib, yang 99 itu hukumnya sunnah. Wa akalahu sallallahu alaihi wasallam mahmulan 'ala al-udhiyatil mandubah dunal wajibah. Nah, memang Rasulullah SAW pada saat beliau itu berkorban, beliau itu suka ikut makan juga. Tapi dipilih apa hatinya. Nah, ini ketika Rasulullah SAW orang yang maksum, tidak mungkin mau melanggar. Ini yang dimakan ini adalah yang sunnah. Dimungkinkan yang dimakan oleh baginda Rasul ini adalah yang sunnah. Tidak mungkin yang wajib. Ya berdosalah Rasulullah. Rasulullah kan orang yang maksum. Yang wajib itu satu, enggak dimakan. Tapi 99 hatinya itu yang dipilih. Yang sunnah inilah yang dimakan, yang diprediksi oleh para alim ulama. Karena tidak mungkin Rasulullah itu akan memakan yang wajib. Tidak bakalan. Karena Rasulullah itu dilindungi orang yang maksum. Maka otomatis yang dimakan itu adalah otomatis yang sunnah, yang jumlahnya 99. Kemudian al-udhiyah al-wajibah. Nah, tadi sudah kita bicara masalah berkorban yang sunnah muakkadah. Nah, sekarang berkorban yang hukumnya wajib bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan hukumnya itu? Wala tajibul udhiyatu illa bin nazari haqiqatan aw hukman. Berkorban itu tidak wajib secara hukum, karena asli hukumnya sunnah muakkadah, kecuali kalau dia berkorban disebabkan karena nazar, karena janji ucapan lewat bibir atau mulut yang sudah keceplosan. Hakikatan, baik itu nazar secara hakiki, secara hakikat yang sebenarnya. Contoh, kalau saya bisa berangkat haji tahun ini, maka saya akan berkorban. Itu wajib, harus dilaksanakan. Walaupun waktu tasyriknya udah lewat, tetap bisa dilaksanakan motong hewan korban. Kenapa? Karena dia sudah nazar. Karena korbannya itu korban wajib. Ingat, kalau korban wajib ini yang sifatnya nazar, yang secara hakiki, yang terucap lewat mulutnya, maka dia wajib harus berkorban. Kapan? Mulai tanggal 10 bisa dipotong, mulai tanggal 11 juga bisa, tanggal 12 bisa, tanggal 13 bisa. Kan 4 hari. Nah, tiba-tiba kelolosan lewat harinya. Karena ini hukumnya wajib, walaupun harinya sudah lewat, hari tasyriknya sudah lewat, tetap harus dia boleh dia memotong. Ini yang wajib secara hakiki karena nazar ucapan tadi. Kalau saya lulus, maka saya akan berkorban. Kalau saya memiliki rezeki, dapat rezeki nomplok, muncul itu rezeki, maka dia wajib berkorban. Nah, yang korban yang wajib ini, yang nazar hakiki ini, yang sudah terucap lewat mulutnya, ini hukumnya haram dia ikut makan daging korbannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Itu yang nazar hakikatan, yang hakiki, yang sebenarnya nazar secara hakiki. Au hukman, atau dia nazar secara hukum. Nazar secara hukum. Apa itu nazar secara hukum? Wasani, yang kedua,
nazar secara hukum, kaqaulihi, seperti perkataannya, ja'altu hadhihi udhiyatan, saya beli kambing atau saya beli onta atau saya beli sapi, datang ke taman pancing di Maulana, saya beli kambing, atau di tempat lain saya beli kambing, saya mau berkorban. Nah, kesebut berkorban di sini. Ja'altu hadhihi udhiyah, itu maknanya itu. Saya beli kambing mau pakai berkorban, berapa harganya? Pingin berkorban tahun ini. Ini sudah hukumnya nazar, keceplosan lewat ucapan. Tapi nazar ini nazar hukmi, maka tetap hukumnya wajib, ini adalah hewan korban. Artinya apa? Yang pertama, boleh disembelih kalau walaupun dah lewat hari tasyrik kalau kelolosan. Yang kedua, haram hukumnya dia ikut memakan hewan daging korbannya ini. Tak boleh. Fal ja'lu bimanzilatin nazar. Nah, menjadikan dengan ucapan saya mau jadikan korban, ini sudah menjadi nazar. Wa mata qala hadhihi udhiyah sarat wajibah. Kapan saja dia ucapkan bahwa ini untuk dikorbankan, maka otomatis sarat wajibatan, maka hukumnya menjadi wajib. Wa in jahala dzalik, walaupun dia tidak tahu hukumnya, karena enggak ngerti, tetap hukumnya wajib. Nah, yang tahu, yang masih tahu. Kalau ada yang begitu saudaranya itu nggak ngerti, belum pernah dengar, karena selama ini yang dia dengar tuh karena Nabi itu makan daging korban disunahkan, itu padahal dia nggak ngerti, kasih tahu dia. Kalau dia terima, alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Hadza yaqa'u min al-'awam 'inda su'alihim 'amma yuriduna at-tadhiyah bihi min qawlihim hadhihi udhiyah tasiru bihi wajibah. Nah, inilah yang sering terjadi minal awam, dari orang-orang awam masyarakat kita. Semua rata-rata di mana-mana begitu. Kejadian-kejadian begini. 'Inda su'alihim, ketika mereka ditanya atau ketika transaksi, amma yuriduna at-tadhiyah bihi min qawlihim, di mana ketika mereka membeli itu adalah untuk berkorban, keinginannya untuk berkorban. Kemudian min qawlihim, dari ucapan mereka, hadhihi udhiyah, ini untuk berkorban, tasir bihi wajibah, maka otomatis sudah jadi wajib, maka hukumnya haram dia ikut memakan daging korbannya. Jadi tidak boleh. Fal jawab al-mukhlis, maka jawab yang paling bagus kata ulama, kalau memang kita ingin berkorban menjadi hukumnya sunnah dan ingin ikut memakan hewan daging korban kita kayak baginda Rasul, makanlah daging korban yang sunnah yang punya kita. Caranya gimana kalau supaya dia menjadi sunnah biar tidak jadi wajib kayak tadi? Caranya katanya ayyaqulal mas'ul nuridu an nadhbaha yaumil 'id. Yaumil 'id. Saya mau beli kambing, saya mau beli sapi, saya mau beli onta atau kerbau. Untuk apa? Mau saya potong pada saat hari raya Idul Adha, bukan untuk dikorbankan, tapi mau saya potong. Itu kita bilangnya begitu, kepada dagangnya. Saya mau beli ini kambing, saya mau beli kambing. Ini kambing untuk korban ya? Ya. Nah, ini saya mau beli satu, mau saya potong nanti pas Lebaran. Bilangnya potong, jangan bilang untuk dikorbankan. Saya mau beli hewan korban satu, untuk apa? Mau saya potong, padahal saya bukan untuk dikorban, mau saya potong saja, bukan dikorbankan. Nah itu yang terucap, tapi di hati tetap itu untuk korban. Apa sebabnya? Karena ucapan ini sudah kedong keluar kepada orang yang mendengar, sementara hati kan tidak. Hati kan hanya Allah yang tahu, logikanya begitu. Contoh begini. Hei si Ali, saya kalau saya lewat di depan kamu, kebetulan saya bawa uang 10.000, maka ini uang akan saya kasih ke kamu.
Kan udah keucap. Atau kalau kamu mau membantu saya, akan saya kasih kamu uang 10.000. Udah terucap. Atau kalau si Ali datang, kita bilang sama orang, tuh lihat tuh jalan tuh, bagus kan. Kalau si Ali yang muncul dari sana, dari pintu sebelah sana, maka akan saya kasih si Ali itu uang 10.000. Tapi terucap. Nah, kalau sudah terucap, datang si Ali, saksi ada, bagaimana hukumnya? Wajib sudah nazar itu. Padahal yang kita ucapkan itu bukan nazar. Makanya wajib jadinya. Tidak bisa ditolak, harus kasih itu 10.000. Beda halnya begini, dalam hati kita, tumben tidak pernah kelihatan si Ali. Tapi kalau dia ada datang, mau salat berjamaah, mau saya, ini di hati ini, bukan di mulut, mau saya traktir dia, traktir pizza, ini di hati. Tiba-tiba muncul Ali. Nah sekarang gimana? Mau dibelikan pizza atau tidak terserah. Kenapa? Kan di hati aja, baru keinginan aja, belum keucap. Cuman sunnah kita memberikan dia pizza. Paham ya? Logikanya begitu. Sama kayak ini, korban, karena yang akan makan itu manusia, bukan Allah. Makanya tetap dia hukumnya wajib kalau kita bilang ini mau saya korbankan. Ya. Nah itu paham ke? Nah ini yang perlu kita teliti. Makanya kalau memang ingin berkorban, mulai awal itu bagusin niatnya. Memang semata-mata ibadah karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Jangan sampai bercampur di pikiran, di akal, umpamanya di hati, kebayang-bayang daging, jangan. Nah ini untuk panitia. Kalau dia menyebut korban, orang lain menyebut korban, ya nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kitanya nyebutnya itu untuk dipotong. Pada saat belum pelaksanaan dipotong. Nah nanti ketika sudah waktunya dipotong di depan masjid, baru ndak apa-apa di sana dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ini adalah hewan korban saya. Baru dia ucapkan pada saat mau motong, baru ndak apa-apa di sana. Tapi kalau jaraknya masih jauh, apalagi waktu saat beli, itu jangan sekali-kali diucapkan untuk berjaga-jaga. Sama dengan akikah juga begitu. Hukumnya akikah dengan udhiyah ini sama. Makanya ketika kita akikah jangan mikirin yang aneh-aneh. Pingin ikut makan akikah anak kita, haram hukumnya. Karena udah kedung nyebut akikah. Nah itu. Nah kalau akikah, nah ini lain kali aja kita bahas itu. Nah, jadi begitu caranya, solusinya bagi panitia, tidak apa-apa dia nyebut hewan korban si A, si B, si C, silahkan, tidak masalah. Nanti ketika pembagian, kalau ada keinginan untuk memberikan kepada orang-orang yang berkorban, biar mereka tidak memakan daripada daging hewan korbannya sendiri, yang berharap atau tidak berharap, karena ini kebijakan dari panitia, tolong nanti ditukar. Korbannya si A ambil sedikit, kasih ke si B, punya si B kirim ke si A atau ke si C, ditukar. Kasihan dia nanti biar nggak makan barang haram. Nah ini khususnya panitia. Nah ini perlunya panitia tahu masalah seperti ini. Baik, kemudian bagi orang yang berkorban itu syaratnya apa? Al-Muslim, harus beragama Islam. Sifatul mudhi, sifat syarat orang berkorban. Al-Muslim yaitu harus beragama Islam. Al-baligh, harus berakil baligh. Anak kecil nggak boleh berkorban. Tapi kalau mau belajar ya silakan. Wanita umur 9 tahun dia akil baligh. Kalau laki-laki 15 tahun. Tapi kalau dia mau belajar ya nggak apa-apa, namanya anak-anak. Sedekah biasa. Al-baligh itu yang sah, Muslim, beragama Islam, kemudian dia akil baligh. Al-aqil yaitu berakal, akal sehat. Kemudian al-hur yaitu merdeka, budak nggak boleh berkorban. Jadi nggak ada budak sekarang. Jadi dia merdeka. Al-mustati, dan mampu. Nah mampu sekarang. Orang yang boleh berkorban ingin mendapatkan pahala sunnah atau melaksanakan nazar hakikat ataupun nazar hukmi,
itu harus mustati', mampu. Mampunya itu apa? Dia memiliki kelebihan mulai dari malam takbiran Idul Adha sampai 4 hari. Dia memiliki kelebihan untuk makan. Kalau dia memiliki uang, hanya cukup dipakai makan keluarganya, ini yang mana dia itu tanggung jawab. Hanya untuk makan selama 4 hari, hanya cukup untuk itu saja, untuk beli baju baru atau untuk makan, hanya untuk itu saja pas-pasan, tidak lebih. Maka tidak boleh dia berkorban sia-sia, apalagi umpamanya sampai minjam uang, tidak boleh. Jadi 4 hari, mulai malam lebaran sampai hari tasyrik asar. Pada saat itu masih tetap orang tu boleh takbiran. Pas masuk maghrib berarti sudah selesai. Nah, 4 hari inilah syaratnya dia dikatakan mampu kalau dia memiliki uang lebih untuk kebutuhan sehari-hari selama 4 hari. Kalau zakat fitrah 24 jam mulai takbiran sampai besok asar maghrib, baru dia boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi orang yang boleh mengeluarkan berkorban itu kalau dia memiliki kelebihan daripada untuk makan kepada keluarganya, itu lebih selama 4 hari itu ada kelebihan uang seharga kambing. Sekarang kan kita memiliki harta lebih apa enggak? Karena kebutuhan itu banyak. Belum bayar SPP, belum bayar untuk gas, belum bensin, belum ini dan itu, belum sewa rumah, belum sewa kos-kosan, belum sewa kontrak tanah. Karena itu jangan dipaksakan. Yang enggak apa-apa dapat hasil dari orang, enggak masalah. Enggak masalah, karena bebas. Siapapun boleh minta, orang fakir, orang miskin, yang berkorban, orang kaya, terserah. Jadi itu syaratnya itu aja, beragama Islam, orangnya akil balik, balik sudah dewasa, menginjak remaja, kemudian berakal, kemudian dia merdeka, kemudian dia mampu memiliki kelebihan jatah makan selama 4 hari, mulai dari tanggal 10 sampai 4 hari setelah 3 hari setelah Lebaran. Nah, yang rasa demikian, mungkin ada yang ingin di sharing, monggo silakan. Mengenai sunat-sunatnya sudah dilewati aja. Sunatnya itu membaca bismillah, takbiran. Nah, itu diantara sunah-sunahnya. Kemudian sunah-sunahnya juga bagi yang berkorban dianjurkan jangan memotong rambut, jangan memotong kuku, persis kayak orang ihram. Nah, ini dianjurkan bagi yang mazhab Syafi'i ini. Nah, ini. Tapi kalau mazhab Hanafi mau dipotong mau enggak ada urusan. Tapi kalau mazhab Maliki sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, Imam Hambali kayak orang Saudi mengatakan apa? Bagi yang berkorban haram hukumnya memotong kuku. Sampai dia selesai memotong hewan korbannya baru boleh potong kuku. Baru boleh dia potong rambut. Jadi kayak orang pakai pakaian ihram, jadi haram. Ya, itu tergantung dari pandangan masing-masing melihat hadis dari para imam. Itu yang rasa demikian. Mengenai niat itu wajib. Kalau memang mau berkorban, itu niatnya itu wajib hukumnya. Nah, itu niat itu seperti biasa murni taqarruban lillahi ta'ala. Yang demikian. Baik, kalau enggak ada, kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, merahmati kita, menyayangi kita, menerima segala bentuk aktivitas kita, ibadah kita khususnya, terutama ibadah korban bagi yang mau berkorban. Mudah-mudahan Allah meridhai, merahmati. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا كريم. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله تعالى أجمعين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير راحم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.